A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ya bunda, di dalam Al-Qur'an itu ada 25 nabi atau yang disebut juga 25 rasul yang kita wajib imani. Lalu dari 25 dibagi jadi dua. Ada yang menjadi ibrah atau pelajaran, ada yang diambil uswah, keteladanan. Kalau ibrah atau pelajaran itu artinya kita hanya wajib meniru mengambil pelajaran dari kejadian-kejadiannya. Contoh, Nabi Musa. Kita ambil pelajaran tuh. Bagaimana Nabi Musa ditakdirkan Allah harus jadi anak angkat dari sosok orang yang mengaku dirinya Tuhan. Itu tidak mudah. Terus Nabi Musa harus berhadapan sama Fir'aun yang katanya saat itu adalah superpower. Tapi dengan izin Allah dia bisa selesai dan menyelesaikan amanah dari Allah itu. Kalau Nabi kayak Musa, Yunus, kemudian Nuh, itu kita ambil pelajaran-pelajarannya, maka ada nabi lain yang diambil keteladanan darinya. Yang kita sama-sama sebut dalam sholat. Apa? Siapa? Sorry. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lihat ya Nabi Ibrahim. Waktu masih muda diuji sama ayah. Nabi Ibrahim itu udah ngingatkan, jangan nyembah berhala. Tapi setiap patung-patung berhala yang disembah itu made by Azar, dibuat oleh bapak kandungnya. Cuman tuh. Jadi ada berhala buatan bapakku. Cuman rasa Nabi Ibrahim lihat bapaknya bikin patung gitu. Udah diingatkan, hai bapakku, wahai ayahku, janganlah bikin patung, janganlah nyembah ini. Maka ayahnya Nabi Ibrahim marah kan? Kau tidak usah ngelarang-ngelarang saya, tidak usah ikut campur urusan saya. Kau tuh anakku. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita jadikan uswah. Karena ada syariat-syariatnya atau bentuk-bentuk ibadahnya yang diambil. Terus lihat, setelah Nabi Ibrahim besar, dia makin kesal kan nengok ayahnya nih bikin patung. Akhirnya sama Nabi Ibrahim dihancurkan yang kecil-kecil. Sisalah yang besar-besar. Pintar Nabi Ibrahim. Gimana caranya? Digantungkan kalungnya kepada yang paling besar. Marah, tersinggung. Dipanggillah. Apakah engkau yang menghancurkan? Kata Ibrahim. Bukan aku. Kalau tidak percaya, tanyalah sama yang paling besar. Inkanu yantiqun. Kalau dia bisa ngomong. Coba tuh. Itu kalimat public speaking paling keren itu. Nabi Ibrahim bilang, tanya sama yang paling besar kalau dia bisa ngomong. Bisa ngomong enggak faktanya? Tapi kenapa masih disembah? Memang dasar dablek. Apa? Memang dasar apa? Dablek. Apa bahasa sininya? Dablek bahasa sini. Oh, nggih. Mokok. Wes tak kandani, elo tuh udah gue kandani. Apa? Elo udah gue kandani, tapi elunya mokong sih gitu. Kan itu orang Jombang yang sering bolak-balik Jakarta tuh gitu ngomongnya. Ya kan? Lo, where is my book? Lo, lawong ya sederedi. Lawong ya sederedi. Itu kearifan lokal. Nggak ada. Itu cuma yang paham tuh orang-orang yang udah dekat sama surga kayaknya tuh. Lawong ya sedih, ready. Makanya
Gua mau kasih tahu sama lu semua bahwasanya ini semua terjadi karena wes kadung, guys. Apa? Ini semua terjadi karena wes kadung, guys. Wes kadung itu qadarullah wa masya'a fa'ala. Udah terjadi dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Semua terjadi atas izin dan maunya Allah. Nah, Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Begitu pertama ujian Bapak, nanti naik lagi ujian menghadapi patung. Dibakar kan? Dibakar. Harikuhu. Jadi orang sudah kalah argumentasi, kalah dalil, kalah fakta, kalah semuanya, gimana? Ya marah. Maka abang kakak kalau ada nengok orang marah-marah, itu pasti adalah orang yang kalah. Orang marah sama dengan kalah. Orang marah sama dengan susah. Jadi ulang ya, marah sama dengan kalah. Marah sama dengan susah. Coba aja marah. Marah aja lah. Marah sama istri, marah sama anak, marah sama suami, marah sama tetangga. Marah aja. Apa marah bahasa Jawanya? Nesu. Jangankan kita, banyak makhluk itu tuh, dia sendiri tidak paham sama dirinya sendiri. Kamu ngapa sih nesu, muring-muring? Iya, aku pun tidak tahu ngapa, kata dia. Tidak punya alasan, pokoknya pengen nesu aja. Nah, siapa yang jadi pelampiasannya? Ya, pohon mangga jadi pelampiasannya ya. Pohon kelapa. Marah sama dengan kalah. Harikuhu, bakar tuh Ibrahim. Sekarang api. Api panas atau dingin? Harusnya panas. Tapi faktanya dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Selamat. Tadi ujian ayah lulus. Tapi apakah lepas dari ujian? Belum. Naik lagi ujian dengan orang-orang pembesar-pembesar itu. Raja-raja zalim. Lulus. Dibakar? Lulus. Tapi apakah selesai ujiannya? Belum. Nabi Ibrahim menikah. Ya kan? Kemudian lama tidak punya anak. Udah selesai ujiannya? Belum. Masih lanjut nih. Punya istri kedua dari Siti Sarah, belum punya anak. Menikahlah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar dapat anak namanya Ismail. Habis punya Ismail, baru bisa Siti Sarah punya anak. Selesai? Belum. Masih disuruh antarkan anaknya. Berpisah dalam waktu yang lama. Sudahlah jauh ya. Berpisah lama. Tidak ada video call. Tidak ada rest area. Siti Hajar cuma tanya satu. Apakah ini Allah yang merintahkan wahai Nabiullah Ibrahim? Wahai suamiku? Waktu ditanya mau kemana? Tidak bisa jawab. Sedih sekali dia. Ada kan di ayat Quran tuh. Sesungguhnya aku meninggalkan anak cucu keturunanku di sebuah tempat. Agar mereka menegakkan sholat dan seterusnya. Nabiullah Ibrahim saat itu tidak bisa jawab ketika istrinya tanya mau kemana gitu. Tapi pada saat Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu? Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, iya, Allah yang ngasih perintah. Oh, kalau gitu ya sudah jalan. Selesai masalahnya? Belum. Apalagi perintahnya? Tiba-tiba mimpi, anak udah besar. Mimpi apa? Suruh sambelnya. Coba kalau anak sekarang, misalnya Mas, siapa yang main bola tuh? Rama. Lo Rama ini. Wahai anakku Rama, bapak tadi malam mimpi menyembelihmu. Gimana menurutmu? Oh Pak, kita kelahi aja Pak. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi tadi malam saya dengar cerita ini, urutan ini dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad itu. Jadi, kenapa Nabi Ibrahim itu diulang-ulang dalam sholat? Ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebut gitu. Rupanya dua nabi ini, nabi yang kita sebut dalam sholat ini, ninggalkan uswah atau sesuatu yang harus kita tiru. Bukan hanya ambil pelajarannya, tapi untuk bandingkan dengan diri kita. Sebelum kita nesu muring-muring, kita tepuk sebelahnya, ojo nesu, ojo muring-muring, nanti palakmu pusing.
Nabi Ibrahim selesai enggak masalahnya setelah itu? Belum. Belum selesai. Masih panjang sekali Abang Kakak. Masih amat panjang. Makanya usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya pun sedang menasihati diri saya sendiri. Ujian itu membuat seseorang akhirnya dipercaya. Jadi diuji baru dipercaya. Apa? Contohnya gimana? Jenengan punya karyawan. Terus biasanya kita pura-pura uji gitu. Ketinggalan apa? Dompet. Tadi malam dengar cerita dari Ustaz Salim Afilah. Beliau dididik sama eyangnya. Itu eyangnya ninggalkan dompet. Ustaz Salim ketinggalan dompetnya sama eyang disimpan. Lalu ditambahin duit di dalamnya. Biasa orang kalau kurang ribut. Kalau nambah diam, senyap. Iya kan? Ada juga tuh orang yang dapat duit di kocek celana suaminya tuh diam-diam juga biasanya. Nggak tahu saya duit subhat atau duit haram itu statusnya ya. Ada enggak? Enggak ada di sini ya. Oh sini solehah semuanya apa? Solehah semuanya. Oh izin ya. Tapi biasanya itu izin tuh gini. Tadi aku dapat uang di ini, tapi udah aku pakai. Itu kan uang aku. Ini nah gitu. Ya, itulah contoh perempuan yang masuk surga bulat-bulat ya. Bulat masuk surganya. Jadi enggak lonjong, enggak petak gitu. Mana masuk surganya? Bulat-bulat. Dah. Jadi waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikasih pelajaran yang beruntun, berlapis-lapis dan tidak habis-habis itu ujian untuk kemudian dapat label dipercaya. Jadi tidak akan bisa seorang hamba itu dipercaya kalau tidak diuji dulu gitu. Bisa dipahami tidak kira-kira materi ini? Tidak berat kok materinya insya Allah. Saya tengok muka antum juga udah berat nih. Jadi ujian itu adalah salah satu cara Allah memberikan kepercayaan lebih besar kepada kita. Mau dapat anak, oke. Hamil kan? Nggak bisa disimpan di perut, nggak bisa disimpan di mulut. Itu mual-mualnya, mabuknya. Semua bilang, aduh, tapi nggak lama ketemu lagi. Loh kok hamil lagi? Kemarin aduh-aduh. Enak kayak gitu dia. Oh, udahlah. Assalamualaikum. Ada yang bilang capek, tapi begitu anak itu ditempelkan ke dada si ibu ini tadi habis keluar darah bersimbah, hilang tuh sakitnya. Siapa yang pernah melahirkan? Ya kan? Nggak lama senyum-senyum. Mohon doanya Yai, ini ngisi lagi. Loh, bercocok tanam. Gerakan Indonesia menanam. Yang lain yang ditanamnya. Jadi abang kakak ya bunda yang baik yang rahmati Allah, di kesempatan yang mahal ini kita belajar tentang kalau orang itu mau dipercaya sama Allah, maka pasti ada ujian. Dah, itu aja kira-kira poin penting. Tapi apakah sampai situ Ayaman? Enggak. Jadi kalau tadi saya bilang kita pura-pura ninggalkan suatu barang, Ustaz Salim tadi malam cerita sama yang itu diambil dompetnya, terus dikasih tambah. Yang sudah coba cek kata Eyangnya. Masih ada enggak? Ada yang kurang enggak? Diam. Loh, uangnya nambah atau selesai. Nah, itu tadi saya yang masukkan. Kamu belajar untuk jujur. Sini. Jadi ngelatih kejujuran kayak gitu tuh pasti akan diuji kita semua. Dan jangan pernah berharap kita bisa lepas. Cuma memang beda orang. Beda ujian. Catat ya. Beda orang, beda ujiannya. Kenapa beda ujiannya? Beda dosa. Ini kaidah yang harus diulang-ulang, dipaham-pahami, berulang-ulang berkali-kali. Nomor 1 diuji. Beda orang, beda ujian, karena beda dosa. Ayaman, itu orang kok kayaknya bahagia aja, saya lihat senyum-senyum, ketawa-ketawa. Apa?
Gimana cara jawabnya? Itu orang kayaknya happy-happy aja, enggak pernah saya lihat sedih atau apa gitu, ketawa. Ya tetap aja sehat walafiat, dia boba, body bahagia. Apa? Boba, body bahagia. Enggak ada kelihatan longson-longsonnya, happy aja. Ayo, kenapa? Hah? Iya. Dia tahu cara ngeresponnya tuh. Karena dia pun tidak juga terlalu menyedihkan sesuatu yang sudah terjadi, enggak juga terlalu bimbang khawatir mikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kan pernah tuh ada cerita, Ustadz gimana ya nanti menghadapi ekonomi di masa akan datang begini-begini. Emang kenapa Bu? Ini saya tuh nanti suami pensiun, ini nanti gimana anak-anak dan segala. Ibu, suami pensiunnya kapan? 10 tahun lagi. Loh kok 10 tahun lagi pensiunnya? Nyicil sedihnya udah dari sekarang. Jadi bukan cuma rumah KPR tuh. Sedih pun dicicil dari awal. Apa? Overthinking. Bahasa Jawa, bahasa Eropanya bulat. Bulat, jelimet. Iya kan? Pernah dengar kata-kata bulat? Bulat arek iki rek. Kalau udah bulat arek iki itu pasti angel itu untuk dinasihati. Apa? Angel. Nah, angel, Bu. Pakai bahasa Inggris itu biar mahal. Beda ujian, beda dos. Ini Abang Kakak harus diingatkan ping sewu. Saya pun tadi malam tuh begitu dengar Tuan Guru, oh iya ya. Ujian-ujian itu membuat kita akhirnya dipercaya. Nah, dipercaya ini nanti buahnya adalah dinaikkan derajatnya. Coba lihat, orang-orang yang mungkin Abang Kakak di mata Abang Kakak tuh hari ini katanya orang sukses, inspiratif, punya sudut pandang yang baik, itu pasti tidak lepas dari diuji, dipercaya, diangkat derajatnya. Diulang ya, diuji, apa? Dipercaya, dinaikkan derajatnya. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Diangkat derajatnya. Saya sering ceritakan pengalaman hidup saya waktu tidak punya uang, tidak dapat duit, sampai akhirnya Allah kasih pelajaran-pelajaran kehidupan yang itu jadi cerita. Saya tidak pernah berpikir itu akan viral, tapi itu yang akhirnya jadi cerita yang ditonton orang berjuta-juta kali dan di-share kemana-mana. Dan itu saya ketemu sama beberapa orang, dia bilang, Ustaz, saya dengar cerita Ustaz yang tidak bisa beli air, beli susu untuk anak, beli ini. Oh, ternyata ujian susah dan nelongso itu yang bikin orang kenal. Dan coba Abang Kakak ingat ya, kemarin saya bilang, waktu kita menjalaninya, waktu kita ngalami saat itu, gimana rasanya? Hah? Sedih, nangis. Tapi setelah lewat gimana? Oh, cuma gitu aja. Waktu dialami saat itu gimana? Oh, kayaknya kita paling menderita sedunia kan? Paling hancur sedunia. Aku tuh nggak bisa diginiin. Tapi begitu sudah dilewatin, kita lihat lagi, coba. Semua orang Abang Kakak ini pasti punya masa lalu kan? Terus coba suruh noleh aja ke masa lalu. Kok bisa ya saya di waktu itu bisa melewatinya gitu? Terus kalau kita suruh cerita lagi, kita bisa cerita sambil ketawa-ketawa. Banyak enggak waktu ngalamin tuh ya sedih, ya hancur, ya remuk, rasanya apa bahasa Jawanya? Ya alhamdulillah. Ngenes. Apa? Ngenes ya bahasanya. Di atasnya ngenes. Nelongso itu termasuk kategori ngenes, itu yang paling ini ya. Oke ya, catat ya. Semakin ngenes. Ngenes itu sial banget. Waduh. Nggak ada untung-untungnya sama sekali. Ya, oke. Coba, ngenes. Semakin sadis, coba ulang. Ya, semakin sadis, semakin manis. Semakin sadis,
semakin manis. Oh, ngenes itu sudah level 10 Ayaman. Berapa level dia? Semakin ngenes, semakin nyes. Semakin sadis, semakin manis. Semakin sadis, semakin manis. Baik. Satu diuji. Apa yang pertama? Habis itu tadi dipercaya. Setelah dipercaya, abang kakak, kenapa ada orang yang belum diangkat-angkat derajatnya? Kok bisa belum dipercaya ya man? Loh, ujiannya nyontek. Udah itu gak bisa ngerjakan. Dikasih tahu makin ngeyel. Apa tadi bahasa Eropanya? Bulat dan angel. Jadi SMK hari ini 3 poin. Pastikan bisa lulus ujian supaya bisa dipercaya. Misalnya nih ada anak kita kan, mama suruh kamu pergi ya ke suatu kota gitu, nih bawa uang sekian, ini sekian. Terus dia balik bilang, mah uang dari mama aku pakai untuk ini, detail dibikinnya. Apa kata kita? Wah lulus nih anak. Maka bisa nggak dikasih uang lebih? Bisa nggak kita kasih amanah untuk berangkat lagi? Bisa. Kita percaya. Nah Allah juga gitu. Dikasih 10.000 lulus nggak nih? Dikasih 20.000 lulus nggak? Dikasih 300.000 lulus nggak? Nanti sampai Allah kasih 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Maka pastikan abang kakak kita lulus level 1. Karena kalau sudah lulus level 1, kalau kita sudah diuji, insya Allah bisa dipercaya. Kalau sudah dipercaya diangkat ada derajatnya sama Allah. Insya Allah. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya tidak tahu abang kakak dapat apa, tapi saya pagi hari cuma mau ngomong itu aja. 3 poin, jadi tidak banyak. Karena saya tahu abang kakak udah banyak kan. Banyak apa? Jadi ujian itu buat kita tambah peluang untuk dipercaya lagi sama Allah. Karena memang banyak orang yang diuji Allah tuh banyak tidak lulus. Ujian apa yang bikin orang tidak lulus? Ujian senang. Jadi abang kakak tambahan poin ya. Ujian itu bentuknya 2. Ujian itu bentuknya 2. 1. Satu ujian buruk, 1 ujian baik. Yang bikin orang tidak lulus? Ujian baik. Kalau ujian susah jadi paskas dia. Iya, mikul beras. Assalamualaikum Ayaman, kami paskas. Iyalah lagi susah. Lagi banyak utang. Ya, jadi paskas. Sekarang, kok mana kakak itu? Mana mbak itu? Wah Ayaman, sekarang alhamdulillah bisnis sudah lancar ini. Dia umroh ke bulan. Oh umroh ke bulan. Tinggi dah ilmunya ini. Kita masih ke Ka'bah, ke Mekah kan. Dia open trip ke planet Mars. Pengusaha sukses. Jadi open trip ke bulan. Apa bulan? Datang bulan Ayaman. Oh. Coba jawab jujur. Benar nggak yang saya sampaikan tadi? Kapan orang itu tidak lulus? Udah senang. Kalau lagi susah tuh baik semua. Cium tangan bolak-balik ya. Ana ini Masya Allah. Apalagi sampai ada orang bilang, kalau tidak ada saya tuh tidak bisa. Wah, itu beliau bisa ngomong gitu tuh karena memang beliau tuh hebat dengan kebeliauannya gitu. Pokoknya sampai seminggu ke depan lah insya Allah. Waktu dulu punya utang bisa nggak ngomong gitu? Nggak bisa, cium tangan, Kiai. Pokoknya manut, menebus dosa di masa lalu. Bagus banget, betul mulutnya tuh. Rasa nak saya laminating mulutnya. Kenapa jadi paskas? Oh, pengen nebus dosa, Kiai. Banyak sekali dosa saya di masa lalu. Nangis? Enggak, banyak ingos. Begitu selesai dia punya utang,
beres dia punya urusan, mulai bergaulnya sama GM, gitu. Circle-nya tuh udah director, ketemu aja apa aja, Bronx mana itu, gitu. Bronx mana itu, apa dia omongkan ini? Oh, bahasa Inggris, ya kan? Yang nggak paham nggak apa-apa ya. Memang ini hanya untuk internal aja. Mau saya matikan lo live-nya bentar ya. Oh iya, kalau sekarang gimana? Oh, ini semua terjadi karena ada saya. Kalau nggak ada saya, nggak jadi itu. Hati-hati sebelahnya ya, hati-hati sebelahnya. Biasanya dia cubit-cubit gitu. Antum, awas antum ya, gitu. Yang Ayaman sampaikan ini apa? Bukan fakta ya. Yang Ayaman lagi bohong aja nih, lagi menghayal. Mana ada orang begitu? Di mana-mana tuh orang tuh ya lagi susah ya istiqomah, udah sukses tetap istiqomah gitu kan? Nggak mungkin dia tuh akan bilang kalau nggak ada saya itu nggak jadi semuanya. Nggak mungkin, bilang gitu nggak mungkin. Kalaupun itu pasti dia lagi lagi kesurupan gitu dia ngomong kayak gitu tuh. Mau dicabut omongan wes kadung gitu ya. Ada Yaman orang kayak gitu. Masa sih? Nggak percaya saya. Betul nggak, Mbak? Istiqomah semua kan? Kok kayak nggak enak gitu jawabnya? Gitu kan apa? Awal-awal ramai. Wah, begitu pas masa-masanya hilang. Satu hamil, satu khitan, satu nikahkan kakeknya, satu nemankan neneknya bersalin. Si ya kucing mau beranak, ya kan pohon mangga harus dimodif, ada aja. Terus kita baper, sakit hati, kesal, dongkol. Kenapa kamu nggak ikut ini? Kenapa? Jadi abang kakak, banyak sekali yang lulus ketika ujian kesusahan. Tapi tidak lulus ketika ujian kebaikan. Makanya hidupnya ayo lanjutkan. Hidupnya tidak dikasih baik sama Allah karena udah bisa dijamin nih orang kayak tidak lulus. Yuk, ulang. Diuji, dipercaya, diangkat derajatnya. Apa yang nomor 1? Habis itu, kalau benar responnya, benar dia memahaminya. Kemarin saya cerita 2 binatang kan. Cerita tentang ular yang kesenggol gergaji. Itu ujian enggak? Ular kesenggol gergaji. Ularnya balik, dipatok sama dia. Habis itu dililit. Habis itu mati ularnya. Jadi jenazah dia. Ngapain ngeladenin orang-orang yang itu gergaji, kalau didiamkan aja, kau jalan aja lurus, udah selamat. Tapi karena masih ada marah, ada ego, dipatok, dilawan segala macam. Benda mati dilawan. Ayaman di dunia ada orang-orang mati. Banyak. Dia kayak hantu gitu. Telinganya peka, coba bilang. Matanya buta. Hatinya mati. Kau ngapain beladen sama dia? Nah, akhirnya saya kasih contoh yang lebih konkret lagi. Cerita gajah kemarin. Ada gajah baru selesai mandi. Mandi di sungai gitu kan, bersih-bersih ya kan. Cuci muka, facial wash gitu ya. Pedicure gitu ya. Pokoknya gajah ini udah bersih. Udah wangi. Terus begitu keluar dari sungai, udah segar. Tiba-tiba ada binatang baru keluar dari lumpur, baru keluar dari berkubang. Kalau kubangan lumpur. Siapa? Babi namanya. Terus babi ini gimana, Ayaman? Dia mau ngerjain gajah. Begitu gajah belok kiri, dikejar sama dia, belok kiri. Begitu belok kanan, dikejar lagi belok kanan. Akhirnya gajah ini ngibrit juga lari dan meninggalkan si babi ini. Babi ini abang kakak jalannya nunduk ya. Kenapa? Dia malu. Kenapa malu? Bapaknya babi juga. Jadi akhirnya gajah ini pergi ninggalkan si babi ini. Babi ini dengan segala lumpurnya, gajah baru mandi. Binatang-binatang yang ngelihat bilang apa? Tuh lihat tuh gajah tuh. Penakut dia. Takut sama babi.
Badan besar kayak gitu kok takut. Terus ditanya, gajah, kau takut ke sama babi? Apa kata gajah? Aku tidak takut. Itu babi kalau kuinjak ya, jadi peyek langsung. Jadi apa? Atau jadi tempe kepleh gitu loh di Ponorogo tuh. Mendoan. Diinjak ya, selesai itu. Tapi kata gajah, aku males mandi lagi, jauh sungainya. Kalau aku kotor, ya nanti aku mandi lagi. Abang kakak yang baik rahmati Allah, coba aja duduk live di sini. Ada yang tiba-tiba komen-komennya tuh nggak jelas gitu. Terus saya ngeladenin, habislah nih semua orang nih. Harusnya kan saya fokus sama antum aja. Cobalah sekali-sekali duduk di sini sambil baca komen, sambil mikir mau ngomong apa habis ini. Terus nengok kelakuan orang yang mukanya lucu-lucu dan menggemaskan. Kalau antum kan lihatnya cuma satu, saya ini kan lihat banyak. Maka coba tepuk sebelahnya bilang, jadi gajah aja. Jangan jadi babi, apa? Mbak jangan merasa tersindir, saya cerita binatang ini. Ini bukan body shaming, enggak. Ini cerita gajah baru mandi. Gajah baru mandi. Anda bilang, jadi gajah aja. Jangan jadi babi. Ini cerita gajah. Lalu jadi pembenar, wah yang bilang jadi gajah aja kok. Enggak gitu juga konsepnya. Prinsipnya gajah tadi loh, apa prinsipnya? Wahjurhum hajron jamila. Wahjurhum hajron jamila. Ya udah jangan dibalas, beda kelas. Ayo ulang, jangan dibalas. Beda kelas. Makanya kalau tadi gajahnya pun baper, lalu ikut-ikutan kesal, dilawan itu, diinjak, selesai itu babi, pasti selesai. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih punya daya dobrak dan daya hancur lebih parah? Itu mungkin ditampeleng pakai belalainya tuh, melambung tuh babi. Sangkut di pohon dia. Kata dia, pak, tempelengnya langsung melambung babi tuh. Sangkut di atas pohon. Tapi gajah enggak mau, nanti kotor belalaiku, kata dia. Ya kita ngeladenin orang-orang yang tiba-tiba muncul di kolom komentar terus enggak jelas apa. Kita tadi kan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa apa. Terus tiba-tiba dia bilang, "Ustaz cerita Rasul dong." Udah pintar. Kau terlambat masuk. Ustaz kayak lagi ngegosip, kata dia ini nih. Aku udah cerita dari awal tadi. Kau baru pulang dari planet Mars kali. Ustaz marah tuh. Enggak ngasih tahu, ini ada orang pintar. Nah, kalau baper tuh, pokoknya kalau ikut kajian saya, SMK nih, kuncinya enggak boleh baper. Kata Ustaz Abdul Somad, ada orang baper pulang kajian, meninggal langsung. Kata Ustaz Abdul Somad. Iya, benar. Jadi, tepuk lagi sebelahnya. Udah. Jadi gajah aja. Jangan. Iya. Jangan jadi. Tahu enggak ngapa gajah tuh enggak mau belanin sama babi? Dia malas nanti basuh 7 kali kan? Najis mugolazo kata dia. Wahjurhum hajron jamila, apa? Iya. Oh, ada yang bilang itu bukan ustadz, itu tuh motivator. Loh, bukan dua-duanya. Saya nih ayah dari Fayat, ayah dari Fatih. Nah, punya anak-anak ideologis, punya juga anak biologis. Nemankan antum tiap subuh ini ngapain? Jadi teman cerita, ya. Teman belajar, apa gitu? Teman berproses, teman bergerak. Saya sahabat antum gitu loh. Makanya duduknya di bawah. Itu by design semua dalam kondisi sadar saya bikin. Kenapa SMK itu enggak boleh duduk di atas kursi? Enggak, saya duduk di bawah untuk ngasih tahu sama ayah bunda abang kakak, saya dengan antum ini sama-sama diuji. Nah, mudah-mudahan sama-sama juga dipercaya sama Allah. Ya Allah, Ustaz, apa doa yang bikin kaya? Coba, ya Allah fulus gitu. Gimana? Bilang gitu. Ya Allah fulus ya Allah gitu aja. Minta fulus. Biar kaya kan? Tapi fulus itu level nomor 4 paling rendah. Di atasnya fulus ada apa? Di atasnya duit ada apa? Ada harta.
Itu level 3. Dah? Habis itu di atasnya harta, ada rezeki. Tapi jangan GR, rezeki ini didapat juga sama babi gitu lah. Pokoknya kita binatang-binatang aja hari ini. Rezeki juga didapat sama binatang. Maka sebagai orang beriman, mintanya apa? Keberkahan rezeki, rumahnya lunas, anak soleha. Itulah tadi level 3. Nomor 1 tadi apa? Diuji. Di atasnya dipercaya. Di atas dipercaya diangkat derajatnya. Lah kalau ada orang belum diangkat-angkat derajatnya, berarti dia belum dipercaya dan belum lulus ujian. Makanya beda dari yang paskas biasa sama branch manager. Nah, gitu beda. Apalagi sampai di level KPP. Wah, kepala pusing pening gitu kan. Apa KPP? KPP. Itu kepanjangannya KPP itu. Apa? Kepala pusing pening. Makanya antum itu enggak bisa kayak antum gitu. Salutlah antum sama antum itu. Gimana? Jadi begitu kira-kira. Udah jauh gitu nih, balikkan lagi ke situ. Kita supaya apa? Istiqomah gitu ya. Yang enggak paham enggak apa-apa. Antum berarti kepalanya masih bersih ya. Itu seperti gajah tadi. Balik lagi. Jadi gajah. Jangan jadi ulang, diuji. Dipercaya. Diangkat derajatnya. Jawab pertanyaannya. Yang diuji itu apakah cuma buruk aja? Tidak. Yang lulus yang mana? Ujian buruk atau ujian baik? Ujian buruk banyak yang lulus, tapi ujian baik tidak lulus, belum lulus. Makanya tidak bisa dipercaya. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan Abang Kakak. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, dapat apa tadi materi Yaman? Jadi gajah aja. Maksudnya, ya aku mau jadi gajah aja. Tidak gitu konsepnya. Terus baper. Oh, Yaman tuh nyindir-nyindir saya. Oh, biasa kalau baper sih meninggal habis itu biasanya. Kata Ustaz Abdul Somad, bukan kata saya. Dengar nggak tadi malam? Pokoknya kunci ikut kajian Ustaz Abdul Somad, kata beliau bilang kan, itu nggak boleh baper. Karena kalau udah baper, langsung meninggal habis itu ya. Jadi Abang Kakak, mudah-mudahan kita ini bisa lulus ujian. Bisa dipercaya Allah. Ya kan? Ada ujian keburukan. Lulus, penyakit sembuh dan segala. Oh, sekarang kasih bisnisnya. Dikasih Allah rezekinya tambah banyak. Kok orang ini tidak berubah kata Allah? Masih ke masjid. Masih dengan istri yang sama, masih taat, masih baik, masih rendah hati, masih kayak biasa, padahal duitnya itu lebih banyak dari yang dulu. Kata Allah, oh kau kasih amanah baru, kasih kepercayaan lebih baik. Mintalah sama Allah. Tahun lalu masih kurban perasaan, tahun ini kurban beneran. Banyak kan yang masih kurban perasaan kan? Ya Allah, tapi pas Idul Adha bawa karung dia, kaki, lidah, kepala, ekor. Ini kurban apa numpang motong hewan ini orang? Kok dia semua yang ngangkutnya? Numpang minta disembelihkan kayaknya ya. Coba jawab jujur. Kapan rajin nonton kajian? Kapan rajin ikut-ikut acara-acara itu? Kapan? Lagi susah, lagi nelongso. Apa tadi? Ngenes. Level 10 ya. Pas ngenes tuh lah dia. Wah, sallallahu rabbuna. Begitu lulus, ayo serong ke kiri, putar ke kanan, habis lagi. Ya Allah, Rabbi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang Yaman ceritakan tadi itu? Hah? Gajah. Body shaming, ya. Enggak apa-apa, emang gitu. Marah ya man? Enggak, kesal enggak juga. Terus gimana ya man? Yes, yang ngono kui. Emang stylenya begitu. Maka mudah-mudahan Abang Kakak kita bisa paham 3 pola tadi. Ayo, diuji. Dipercaya. Diangkat derajatnya.
Jadi kalau ketemu sama orang yang dengan izin Allah antum lihat dia diangkat derajatnya, berarti dia sudah ngalami berapa proses? Dua. Ya kan, dua sudah dia lewatin. Lewat pertama apa? Diuji. Terus yang kedua? Nah, ini pertanyaan penutup ya. Kenapa gajah, Ustadz? Saya baru gabung. Register dulu ya. Nanti tanya sama gajah-gajah di sini ya. Gini lah ngadapin umat ini. Enggak, di TikTok dia baru nanya. Kenapa gajah Yaman? Saya harus ngulang 1 jam lagi ini kalau menceritakan gajah. Coba aja tanya sama gajah-gajah yang sudah lulus di sini ya. Ya Allah Rabbi. Ayo, jawab lagi tadi. Kenapa beda orang kok beda ujian? Nah, itulah yang harus membuat kita tuh iso rumongso. Coba bilang. Apa itu iso rumongso? Orang yang bisa merasa, bukan rumongso. Yuk, jawab jujur. Yang banyak hari ini iso rumongso apa rumongso iso? Coba tepuk sebelahnya koplak gitu. Masih gajah lagi? Gajah gitu. Banyak sekali orang yang hari ini rumongso iso. Iso opo? Ayo coba. Banyak orang ya, yang rumongso iso. Iso opo gitu. Coba tepuk sebelahnya. Iso nyungsep. Iso nyungsep. Iso apa? Iso ndelosor. Nah, itu udah lama saya tidak dengar kata-kata ndelosor. What is the meaning of ndelosor? Ndelosor tuh kan mesake gitu kan. Ya Allah ndelosor ya gitu. Iso jungkel. Oh, ndelosor tuh lebih parah kan? Saya walaupun bukan orang Jawa tapi bisa paham levelnya ndelosor tuh kayak apa gitu. Kalau di Pontianak namanya tesunjam. Jatuh tapi kepala dulu. Habis itu udah enggak bisa bangun-bangun. Terus apa contoh orang yang rumongso iso? Apa contoh kalimatnya? Dia bilang gini, Ustaz saya ini sudah sholat loh Ustaz, sudah zakat. Salah saya apa? Kalau ada apa tuh bunting rumput tuh, bunting lehernya sekalian. Apa yang benar abang kakak? Tadi iso rumongso itu abang kakak. Itu yang bikin kita tuh, oh iya, mungkin kawan aku nih udah naik derajatnya, kan sama-sama mikul beras hari ini. Tapi kok dia duluan dapat umroh? Bisa jadi proses dia bertaubat lebih sungguh-sungguh daripada kita. Dosa dia lebih sedikit. Kan banyak cara kita supaya bisa berhusnuzon dengan prosesnya orang. Ya kan? Ada yang paskas, ada yang si paling paskas. Beda tuh levelnya. Apa? Ada yang paskas, ada yang si paling paskas. Ada juga yang si paling KPP. Balik lagi situ. KPP ada berapa mas? 7. Tapi dia si paling itu di atasnya si paling paskas, enggak level lah. Jalannya jam miring kayak gini kok miring kok. Aku kan KPP katanya gitu. Iya. Balik lagi pokoknya. Ini sampai 6:30 kayaknya gini aja terus kita nih. KPP tok pokoknya. Apa tadi KPP singkatannya? Ya, iso rumongso. Mudah-mudahan dosa-dosa masa lalu kita itu melembutkan hati kita untuk jadi pribadi yang iso rumongso. Ya Allah, kalau memang begini cara Engkau membersihkan dosa-dosa saya terima ya Allah. Kulo mboten napa-napa, saestu ya Allah. Kulo rito gitu. Legowo, apa? Itu satu kata tapi prakteknya berapa lama, Mas? Legowo itu berapa lama prakteknya? 4 tahun. Itu sampai mati. Legowo itu. Cobalah. Rasulullah aja waktu Fathu Makkah itu masih terbayang tuh Hamzah dibunuh sama Hindun, istrinya Abu Sofyan. Terbayang Abu Sofyan itu yang naik di atas kuda, kata Tuan Guru kan, naik di atas onta lalu ditendang-tendang jenazah umat Islam pakai kudanya. Saat itu jahat sekali. Tapi Rasulullah mengatakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan dia akan aman. Bayangkan kalau Rasulullah bilang hancurkan pertama kali rumah Abu Sofyan, itu Hindun cincang-cincang badannya. Dikerjakan enggak sama umat Islam?
Oh, selesai. Legowo, bos. Legowo. Ini prakteknya Bang Kakak. Sampai mati. Nengok istri harus legowo. Gitulah ditakdirkan Allah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oh, modenya tuh mode salto-salto, mode nempel di dinding ya. Mode gajah, mode pokok gitulah. Gajah lagi, balik lagi ya. Nggak habis, pokoknya antara KPP sama gajah hari ini. Itu dia. Nah, besok baru Ayaman cerita binatang yang lain ya. Nanti insya Allah masih ada. Ada kuda, ada kudanil, ada apa insya Allah. Ya, jadi apa judul hari ini? Gajah. Bukan. Diuji, dipercaya, diangkat derajatnya. Salah capture nanti. Apa judul hari ini? Diuji, dipercaya, diangkat derajatnya. Terus gajah itu apa ya, Man? Untuk menambah jelas cerita ini supaya kita jangan jadi inilah udah duduk paling depan. Salah. Jangan jadi gajah. Inilah Yaman udah ngomong berapa jam nih. Makanya materi Yaman kok diulang-ulang. Tengoklah kelakuannya udah kayak gini nih. Masih. Oh, efek ujung bulan Yaman, wes enggak apa-apa, biasa lah ya. Udah tanggal 19-nya memang kapal agak oleng biasanya. Boleh di-spill Yaman jamaah? Jangan, enggak boleh lihat ya. Nanti dihubung-hubungkan nanti sama itu. Ya, gitu ya Bang Kakak ya. Ulang. Diuji apa? Dipercaya. Diangkat derajatnya. Dah, tepuk sebelahnya bilang, ya Allah, angkatlah derajat saudara saya ini. Ampunkan dosa-dosanya. Luluskan dia di ujian-ujiannya. Berikan kesabaran, ketabahan, hati yang legowo, hati yang lapang. Berikan kepercayaan rezeki padanya. Berikan keberkahan rezeki padanya. Dan angkat derajatnya, angkat derajat keluarganya, anak cucu keturunannya, selama-lamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semuanya diangkat derajatnya sama Allah. Supaya diangkat derajat harus diuji dan dipercaya. Terima kasih banyak Abang Kakak. Matur nuwun sangat. Jazakumullah khairan. Doakan Ayahman, doakan juga Bunda Uung. Semoga selalu sehat dalam taat, sehat bermanfaat, dilindungi Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah. Dan juga doakan juga anak-anak Ayahman, ya 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih. Kemudian doakan juga Mama, Ayaman, Wawa, Ibu, dimanapun berada, semua keluarga besar, di kapal Munzalan, dari Aceh sampai Papua, semua orang-orang baik, Abang Kakak yang lagi nonton, semoga kita sama-sama dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.